jauh lagi. Saudi niku sing dibutuhke ceramah, Pak. Jono niku diundang kon ceramah niku. Pengetan-etan kono pertemuan itu ceramah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Amin. Memberikan suatu motivasi melalui Alhamdulillah, Prof sudah hadir. Wah, ini lingkungan Assalamualaikum Ustaz Ketua. Pak Asman. Mengetahui setiap saat uang Ayo ikut menyaksikan ini terus. Cek Rahmat suara dua dulu. hadir. Jadi Prof. Amin sudah hadir. Assalamualaikum, Prof. suara apapun tidak apapun oke nanti kita jawab jelas. Gampang mengarah. Ya. Tenan Pak, yo video karo kono tanggane waran kuwatin. Wong wedok itu Pak, lontak-lontak. Tadi kayaknya ada rektor Unimus itu Pak Mas Mafruh ya. Ora terima. Uang semuanya langsung belajar Cenderungnya Karena anak Alhamdulillah sudah ada dari Pekalongan juga, kemudian ada dari PDNA Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Luar biasa, alhamdulillah sudah hadir. Tidak lupa pula dari Kabupaten Tegal ya, ada dari PCM yang sudah hadir juga. yang dari Kudus. Baik, kita akan segera dimulai. Yang unmute untuk di-mute dulu suaranya. Kita akan mulai. tidak mengaktifkan speakernya. Assalamualaikum Pak Amin. Baik, untuk hadirin para jamaah sekalian, mohon perhatiannya, kita akan segera dimulai. Untuk suara agar dikondisikan terlebih dahulu, agar di-mute sehingga kajian daring ini akan berjalan dengan lancar tanpa ada suara selain dari narasumber, kemudian moderator dan pembawa acara dan sebagainya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi dalam kajian daring bulanan Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal yang setiap dilaksanakan setiap Ahad Kliwon. Ya. Karena situasi masih pandemi sehingga Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal ini masih berlangsung dengan daring. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti saat ini. Yang terhormat Prof. Amin Rais yang sudah rawuh di tengah-tengah kita. Kemudian yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal beserta jajarannya, dan kemudian pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tegal beserta jajaran semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada kajian daring Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal pada malam hari ini spesial ya. Kenapa edisi spesial? Karena kita sekaligus dalam rangka
Milad Muhammadiyah ke-108. Saya selaku moderator, pembawa acara, sebelum dimulai, saya akan membacakan dulu susunan acara pada kajian daring malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan selaku moderator, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya akan membacakan yang ketiga acara pada kajian daring malam hari ini. Acara inti yang pertama adalah pembukaan, selaku yang moderator adalah penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan, mari kita awali kajian daring ini dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar kajian daring pada malam hari ini, khususnya semoga jaringan internet tetap lancar dan bisa menyimak sampai acara berakhir. Selanjutnya, menginjak acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibmawati Nurul Hidayatul Muflihah, yaitu dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Kepada Ibmawati Nurul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum
من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Arif Azman selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Kepada Bapak Haji Arif Azman kami persilahkan. Suaranya tidak terdengar.
Iya. Afan Ustaz, suaranya. Tidak usah pakai headset tuh. Pada yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, selaku narasumber pada pengajian malam hari ini, pada seluruh keluarga besar Muhammadiyah, khususnya Kabupaten Tegal, dan juga serta pengajian Hari Bermuhammadiyah dari berbagai daerah yang bergabung dalam pengajian malam hari ini. Pertama, kami bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang senantiasa teguh dan istiqomah dengan keimanannya hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam kita lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini seperti disampaikan moderator tadi adalah edisi spesial karena bertepatan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-108. Bagi kita, keluarga besar Muhammadiyah tentu bersyukur bahwa perjalanan Muhammadiyah sampai dengan hari ini masih eksis dan terus berkembang memberikan kemajuan-kemajuan bagi bangsa, bagi umat, dan juga tentu kemanusiaan semesta. Dan ini adalah sebuah wujud dari cita-cita kita dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai tujuan kita bermuhammadiyah. Mudah-mudahan semakin tahun Muhammadiyah terus menancapkan, mengibarkan kemajuan-kemajuan di seluruh bidang, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tentu juga sosial politik. Dan kita semua tentu sebagai keluarga besar Muhammadiyah ingin tetap mengawal dan bersamai Muhammadiyah ini hingga di masa-masa yang akan datang. Para hadirin sekalian, bahwa tema pada Milad tahun ini yaitu meneguhkan gerakan keagamaan di masa pandemi dan tentang juga masalah-masalah negeri. Ini menjadi tema yang sangat sentral dan sangat tepat pada kesempatan masa-masa sekarang di mana sejak adanya pandemi COVID-19, Muhammadiyah telah meneguhkan dan memberikan banyak kontribusi kepada umat, kepada bangsa terhadap solusi-solusi apa yang harus diberikan sehingga persoalan-persoalan terhadap masalah pandemi terutama dalam hal keagamaan, sosial, dan juga psikologi dan lain-lain, ini paling tidak Muhammadiyah ikut andil untuk bisa berkontribusi. Tentu bagi kita semua dengan pergerakan yang dilandasi oleh semangat ikhlas semata-mata karena Allah, tidak pamrih, tidak ingin mendapatkan apapun ya kecuali bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-masalah ini. Termasuk masalah-masalah negeri yang mungkin bagi kita semua tentu setiap hari hadir. Betapa kompleksnya permasalahan-permasalahan di negeri ini. Tentu nanti akan banyak dikupas oleh Prof. Amin Rais sebagai narasumber kita malam hari ini. Yang berikutnya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah pengajian bahwa setiap bulan keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Tegal menyelenggarakan pengajian rutin yang dinamakan pengajian Ahad Kliwon atau pengajian Hari Bermuhammadiyah. Karena ini sudah masuk hari Senin, jadi apa ini Seninnya Senin Pahing ya.
Senin Pahing apa Senin Pahing mungkin. Ya, jadi kami harapkan pengajian ini selama mungkin masih dalam kondisi pandemi, insya Allah akan terus kita selenggarakan sebagai ajang silaturahim, saling bertukar informasi dan juga saling sharing kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah, baik yang ada di Tegal maupun di luar Tegal. Terima kasih kepada para jamaah yang sudah bergabung. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan tentu kami sangat mengapresiasi atas kerja dari Majelis Tabligh dan juga Majelis Pustaka Informasi dari PDM yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan kita malam hari ini. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang tadi telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengamalkan dan bisa menjadi introspeksi diri kita sebagai seorang kader Muhammadiyah. Selanjutnya, yang keempat adalah acara inti, ya, yaitu kajian daring yang langsung saja akan disampaikan oleh Prof. Amin Rais dengan tema meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Kepada Prof. Amin Rais kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua PDM Kabupaten Tegal yang saya cintai, saya hormati, dan seluruh kita semua ya yang ikut webinar ini ya, yang juga saya hormati, saya cintai. Saya senang sekali karena sore atau malam hari ini kita dapat bertemu secara virtual ya, dan untuk membahas sebuah tema yang sangat tepat ya. Jadi meneguhkan gerakan keagamaan menghadapi pandemi dan masalah negeri. Tadi Bapak Ketua Kabupaten Tegal telah memberikan pengantar singkat tapi sangat tegas ya, bahwa kita harus tetap teguh atau istiqomah. Ya. Kita Muhammadiyah tidak boleh pasif ya, menunggu ya, kemudian kita tidak lantas menyambut berbagai macam tugas kita itu ya. Bahkan dikatakan tadi di bidang sosial politik pun Muhammadiyah, sekalipun kita ini jam'iyah atau persyarikatan ya, yang sifatnya keagamaan ya, tetapi tentu ya, agama itu kafah, maka berbagai bidang kehidupan yang lain pun yang akan mempengaruhi ya, kehidupan kita di berbagai bidang yang lain juga harus kita perhatikan. Jadi saya ingin mengingat kembali ya, tadi sampaikan usia Muhammadiyah ini sudah 108 tahun menurut kalender Hijri, kalender Masehi ya. Tapi kalau kalender Hijri kita sudah 112 tahun, bayangkan, satu abad lebih 12 tahun. Kemudian ya di dalam Al-Quran itu saya sering mengatakan ada hukum besi sejarah ya. Jadi the iron law of history. Ya. Jadi hukum besi sunatullah. Ya. Dikatakan fa'amazabadu fa'adabu jufa'a wa'ama fa'unas fa'yan kutufil ard. Jadi ini hukum besi sejarah terdapat dalam Al-Quran yang artinya adapun buih atau orang Jawa bilang mungkin umpluk atau unduk ya, yang serpen-serpen kecil di atas air itu ya, itu pasti akan hilang jufa'a, kering, hilang, nggak ada asal, nggak ada bekas sama sekali. Jadi sebaliknya
Wa amma ma yanfa'unas, apapun yang bermanfaat, berfaedah buat umat manusia, fayamkuthu fil ard, pasti tetap tinggal di muka bumi ini. Jadi saya ingat ya, ketika saya dipilih di Muktamar Aceh sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sepulang dari Aceh itu saya mulai kembali ke kampus mengajar. Beberapa teman dosen kolega saya mengatakan, Pak Amin, ya, congratulations, mabruk, tahniah lah ya, Anda jadi Ketua Muhammadiyah gitu. Lantas pertanyaan nakal itu, Pak Amin, Muhammadiyah kan sudah berpuluh-puluh tahun ya, sudah menjelang 1 abad. Kapan bubarnya? Ya, sambil ketawa akraban ya. Saya mengatakan Muhammadiyah insya Allah tidak akan pernah bubar. Ya. Selama apa? Selama masih bermanfaat buat umat manusia. Ya. Jadi dengan klinik kita, rumah sakit kita, sekolahan kita, dari taman kanak-kanak sampai Institut Pendidikan Tinggi Universitas, dan juga Baitul Aitam kita, berbagai macam gerakan kita, ya itu sesungguhnya memberikan manfaat. Jadi Anda tahu, ya Muhammadiyah lahir sudah 108 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu menurut Hijriah, ya. Mana kita lihat ya, sudah bergonta-ganti pemerintahan, ya, bergonta-ganti watak dari penguasa, ya, sejak sebelum merdeka sampai sekarang mereka bergonta-ganti. Muhammad terus saja, ya. Muhammadiyah stabil, ya. Muhammadiyah ini tua-tua keladi, ya. Jadi makin tua makin menjadi amal solehnya makin banyak insya Allah, ya. Jadi saya ini sangat senang sekali kita berkumpul, ya, mengingat apa yang sudah disebutkan Muhammadiyah, dan kita sebagai kadernya harus meneruskan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi saya mulai saja dengan penteropongan, ya, observasi saya, ya, yang menimpa negeri kita ini. Jadi di sini selain menghadapi pandemi yang ini memang musibah global, ya, tapi khusus untuk Muhammadiyah yang hidup di negeri Muslim terbesar ini, itu perlu mengetahui posisinya, kemudian langkah macam apa yang perlu kita kerjakan, ya, dengan kemampuan intelektualnya apa. Dengan kemampuan intelektualnya dan lain-lain, maka saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa katakanlah bendera yang kita kibarkan, ya, kita ini persyarikatan yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi menegakkan kema'rufan dan menggilas atau menanggulangi atau menghilangkan kemungkaran. Cuma ada satu hal yang sesungguhnya sama pentingnya, ya, tapi cenderung kita lupakan. Dan ini pernah saya sampaikan, ya, di muktamar kita terakhir, ya, di Sulawesi itu, ya. Saya mengatakan di samping al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ada satu hal lagi yang sama pentingnya, yaitu al-amru bil adl wa nahyu 'anil zulmi. Jadi saya nggak usah sebutkan ayat-ayat terlalu lama. Tapi begini keterangannya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu memang skalanya itu mikro, ya, mikro. Skalanya itu familial, ya, dan komunal dalam bahasa asingnya itu, ya. Jadi masalah akhlak dalam arti sempit, ya, masalah yang dihadapi oleh umat, ya, dalam arti masalah-masalah yang tidak menyangkut kekuasaan, ya.
Jadi masalah akhlak, masalah pendidikan, masalah kedermawanan, masalah soal-soal hal-hal yang mengenai katakanlah perbaikan keluarga dan komunitas masyarakat, itu jatuhnya kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi maaf ya, kalau sudah menyangkut masalah kenegaraan, masalah kekuasaan, masalah masa depan agama, masa depan umat, masa depan rakyat dan umat, itu ada lagi katakanlah simbol perjuangan, ya, juga Qur'ani, yaitu berbunyi al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, menegakkan adalah keadilan, ya, kemudian melawan kezaliman. Nah, saudara-saudaraku, jadi kata adil itu asli ya dari Al-Quran. Ya. Kemudian tidak ada bahasa yang sejelas seperti bahasa Al-Quran atau bahkan bahasa Arab ya, yang menyandingkan bahwa lawan ketidakadilan ya, itu adalah kezaliman. Ya. Jadi adulmu itu lawannya al-adl, atau al-adl lawannya adulmu. Tapi kalau bagi saudara-saudara ya, yang katanya mengenal bahasa Inggris ya, itu bangsa Inggris dengan bahasanya tidak punya lawan dari keadilan, justice ya, kecuali ditambah injustice ya. Kemudian kalau bahasa Jerman ya, itu namanya keadilan itu Gerechtigkeit. Ya. Nah lawannya ditambah Ungerechtigkeit. Jadi cuma tidak. Jadi dolim ini tidak dolim. Ya. Kemudian adil itu tidak adil. Ya. Tapi kalau kita ini ada adil, ada zulm, itu diametral dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu memang bertentangan. Kebetulan Pancasila kita itu ya itu juga kata adil itu disebut 2 kali ya. Misalnya adil dan beradab ya, itu sila pertama, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Saudara sekalian ya, ini memang masalah sekarang ini ya yang mungkin kita lupakan, bukan di Indonesia saja, tapi di al-alam islami, ya, di berbagai belahan dunia Islam, sepertinya hal ini memang kurang disadari. Ya. Saya masih ingat 3 hari setelah muktamar Sulawesi itu, muktamar di Makassar itu, saya kedatangan dosen Al-Azhar yang diminta oleh panitia muktamar untuk jadi observer, jadi peninjau. Ya. Nah, dia datang ke rumah saya, di antara Mas Wicaksono, seorang aktivis kita dari Yogyakarta itu, dia mengatakan, ya, kira-kira begini, ya, jadi Said Amir Rais, ya, yang Anda katakan al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi itu relatif ya, itu sebenarnya baru. Ya. Bukan baru dalam arti istilah-istilah yang tak begini, maksudnya coining the term ya, membuat istilah itu lebih menjadi tajam ya. Jadi saya senang sekali ya Allah, jadi yang saya renungkan ya itu memang ini sekarang harus kita cuatkan ya. Di mana-mana mengapa Saudi seperti itu, mengapa Uni Emirat Arab seperti itu ya, mengapa Kuwait sekarang juga gonjang-ganjing ya. Kemudian di berbagai negara-negara Timur Tengah itu terjadi kerusuhan karena tidak ada keadilan ya. Dan saya sebagai salah seorang hamba Allah yang menekuni ilmu sosial ya, saya belajar di Barat maupun juga 1 tahun di Mesir ya, memang kunci dari kestabilan
apakah itu kerajaan, mamlakah atau monarki, apakah itu keemiratan, ya imaroh, ya, apakah itu demokrasi, apakah itu republik, ya kuncinya itu keadilan. Ya, walaupun namanya republik, tapi kalau republik hanya bungkusnya demokrasi seperti negara kita ini demokrasi, tetapi kalau isinya itu tidak adil, itu sooner or later itu akan kolaps, Nah, jadi di sini saya ingin mengajak kita semua, ya, bahwa saya lahir setahun sebelum proklamasi didengungkan tahun 45. Ya. Kemudian saya sebagai anak Muhammadiyah, ya, ibu bapak saya juga sangat Muhammadiyah. Ya. Ibu saya lulusan HIK Muhammadiyah Jakarta, bapak saya Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, saya kadang-kadang sering ya humor lah, sebelum lahir saya sudah Muhammadiyah, ya. Nah itu dari zaman ke zaman itu, ya, saya mengamati bahwa negeri kita ini, ya, mungkin tidak berlebihan kalau yang sekarang ini mengalami krisis eksistensial. Ya. Ini sesungguhnya kedatangan Habib Rizik yang disambut sampai ratusan ribu, mungkin jutaan, ya, itu kalau saya ada sesuatu yang memang sangat memprihatinkan, ya. Karena Pak Habib Rizik ini memang ya berani itu, kemudian bahkan kemarin saya juga tadi malam saya tertegun, ya, dia mengatakan akhlak itu jangan cuma cuap-cuap, ya. Saya katanya malah kalau sudah tidak bisa diperbaiki ya harus jihad fisabilillah, ya, dan lain-lain, ya. Jadi daya tarik, ya, Islam itu sesungguhnya terdapat kepada benang emas Al-Quran itu menegakkan keadilan. Saudaraku, saya masih ingat tahun 87 saya diundang oleh Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman, ya, di Berlin. Kemudian banyak sekali itu Marxis muda itu. Ya. Ketika saya memberikan ceramah di depan mereka itu, ada mahasiswa mengatakan, Pak Amin, itu sarang komunis muda, Pak. Itu sarang Marxis, Pak. Bapak nanti di sana, Pak, bisa dibully, Pak. Nanti Bapak bisa dilecehkan, Pak. Dan nanti saya sejak kapan orang mukmin takut sama Marxis itu, gitu. Terus sekarang ini saya tidak berlebihan, selesai ceramah 45 menit, ya. Dan saya tanyakan, any questions? Apa mereka mengatakan? Tidak, Pak, we are satisfied. Kami puas, Pak. Ternyata Pak Amin, ternyata dalam Quran itu ada ayat-ayat yang menegakkan keadilan lebih tajam dari teori Marx maupun Lenin. Ya. Dan memang itu betul. Kalau Anda baca Hujurat itu akan ada kita ketahui bagaimana Quran itu jelas sekali, ya, menegakkan keadilan itu. Ya. Jadi sekarang ini mengapa saya dengan teman-teman, ya, khususnya juga teman-teman Muhammadiyah pasti, ya, itu memang sering ketemu dengan saya, itu memang makin jelas, ya, bahwa kita tidak bisa mendiamkan. Ya. Bahkan saya kadang-kadang menyindir, ya, dalam Quran itu perintahnya jelas sekali, wajahidu fisabilillah bi'ambalikum ba'anfusikum. Ya. Tapi kalau at-Taubah itu bi'anfusikum ba'ambalikum. Ya. Bi'anfusim ba'ambalihim. Gitu. Cuma kadang-kadang kita ini jihad tetapi bi'afbahikum bi'asinatikum. Ya. Dengan mulut kita dan lisan kita, ya, tidak akan berubah apa-apa, ya. Ya kalau sebuah rezim, ya, yang mungkin sehat, ya, mungkin masih tinggi akhlaknya, bisa membedakan antara halal haram, hak batil dan lain-lain, mungkin dengan teguran-teguran, dengan bi'afwahina wa asinatina, ini sudah jalan, ya, diterima, ya.
Kalau rezim pendosa, ya bukan di sini ya, ini rezim secara umum. Kalau ada rezim pendosa, rezim zalim, rezim yang tidak mendengarkan rakyatnya, terus saja itu tidak bisa dihadapi dengan hanya anjuran, jangan gitu dong, jangan korupsi ya, jangan suka janji ya, jangan suka memberikan harapan palsu ya, itu tidak bisa. Nah, jadi dalam kaitan ini ya, saya ingin mengangkat beberapa ayat. Ya. Jadi saudara kan sering mendengar ya, mahasiswa berjuang untuk tegakkan kebenaran dan keadilan. Mesti begitu. Ya. Sesungguhnya itu sudah ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi misalnya Allah berfirman, wa min qaumi Musa, sebenarnya wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ya. Ayat lain itu wa min qaumi Musa yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ya. Jadi Allah menciptakan dari umat manusia yang banyak ini ada sebagian yang yahduna bil haqq, ya, yang mendapat petunjuk dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itu wabihi, dan dengan kebenaran itu mereka menegakkan keadilan. Ya. Jadi memang hak itu harus datang dari Allah, ya. Kemudian kebatilan itu memang harus kita gilas sejauh kita bisa. Ya. Di dua ayat ya, di Al-Quran, di Al-Baqarah dan di Al-Imran itu ada yang sama. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Jadi hak itu yang benar, kebenaran datang dari Tuhanmu, dan karena itu hendaklah engkau jangan ragu-ragu sama sekali. Falatakunanna minal mumtarin. Ya. Jadi ada anak taklid, jangan sampai kamu jadi peragu dengan keadilan seperti perintah Allah itu. Jadi saya kira inilah saatnya. Ya. Karena saudara-saudara, negeri kita ini sudah kehilangan kedaulatan. Saya tahu, ya ini saya bicara, direkam, apalagi sampai ke mana, ke rezim, ya, nggak ada masalah. Ya. Saya kalau ngomong pasti ada data, tidak serampangan, tidak boleh ngomong asal bunyi, nggak boleh. Ya. Jadi kita ini sesungguhnya pelan-pelan sudah menjadi subordinat dari pemerintah Beijing. Ya. Karena utang kita yang menggunung paling banyak dari sana. Ya. Kemudian juga digerutuknya kita ini dengan investasi Cina. Ya. Kemudian juga tenaga kerja yang bahkan tukang las, supir pun datang dari sana. Ya. Kemudian banyak tempat-tempat di negeri kita ini ya ada apartemen yang semuanya warga negara dadakan yang nggak bisa bahasa Indonesia, ya. Ini tentu harus kita waspadai, ya. Jadi juga sekarang ini, ya, kan komunisme makin lama makin berani, ya. Jadi komunisme itu adalah Islamofobes atau Islamofobia yang puncak itu namanya kaum komunis. Kalau kaum sekularis, kaum esensialis dan yang lain-lain ya itu memang ya moh agama, tapi ya moh saja ya. Tapi kalau komunisme itu melihat orang beragama itu memang ya ingin sekali segera menghabisi itu, ya, menghabisi orang Islam itu. Ya. Jadi nanti Anda klik, saya kemarin mengeluarkan video judulnya Islamofobia, ya, itu lebih terang, saya insya Allah lebih terang. Ya. Jadi sekarang ini kita tidak bisa bermain-main. Ya. Nah masalahnya saudara-saudaraku, ya, memang menghimpun kekuatan umat Islam Indonesia UII itu dalam teori mudah, tapi kenyataannya tidak gampang,
seperti yang kita bayangkan. Ya. Padahal kalau kita ini sudah jadi kekuatan politik Islam, ya Muhammadiyah, ya Nahdiyinnya, ya semua ya partai-partai Islam misalnya dalam satu front saja itu masih sangat berat. Ya. Yang kita hadapi bukan rezim etek-etek ini. Ya. Di belakang rezim itu ada apa? Ada dajjal ekonomi, dajjal militer, dajjal hankam, dajjal intelijen yang kuat sekali. Ya. Jadi kalau ada yang bilang proxy war, ya mereka itu proksinya adalah rezim, tapi sesungguhnya sejatinya yang mengendalikan yang lebih berat lagi. Ya. Nah karena itu, saudara sekalian, ya, kita memang tidak boleh keder. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu, ya, kan banyak sekali contoh-contoh, ya, bahwa pada akhirnya yang berpegang teguh pada kebenaran, seperti semua Rasul dan Anbiya, itu memang berat. Mula-mula terdesak, mula-mula kalah, kadang-kadang terhina, kadang-kadang diejek dan lain-lain. By the end of the day, akhirnya mereka menang dengan izin Allah, tetapi kita harus bergerak. Ya, jadi Allah itu merubah nasib manusia dengan apa? Dengan tangan manusia juga, ya, dengan apa? Pengorbanan, dengan kemauan, dengan apa? Kesungguhan dari hamba-hamba Allah itu. Nah, jadi saudara sekalian, soal pandemi ini, ya, memang saya yakin sekali tidak ada apa badai nggak berlalu. Insya Allah pandemi ini, ya, mudah-mudahan lebih cepat lagi itu akan berlalu. Tetapi ini kan masalah temporer, ya. Yang masalah terus saja jalan itu adalah masalah bagaimana kita menghadapi rezim yang kurang ramah dengan agama Allah ini. Jadi umat Islam dicurigai, ya, kadang-kadang ya dipersekusi, dikriminalisasi, demon itu hantu, ya, dihantuinisasi, ya, atau demonisasi dan lain-lain. Tetapi ya memang dalam percaturan katakanlah politik kekuasaan, ya, kalau kita lemah, ya, itu kita diinjak. Ya. Kalau kita bersatu dan kita kuat, mereka berpikir berulang kali untuk apa? Untuk melakukan kita itu seenaknya. Ya. Sehingga kata Nabi, kaifama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kamu mendudukkan dirimu, kamu akan diperlakukan orang lain seperti kamu melakukan dirimu sendiri. Jadi kira-kira kalau kita ini jadi umat bebek, ya, atau umat mentok, ya, ya orang lain ya itu cuma mentok, itu adalah bebek. Ya. Kalau kita ini jadi katakanlah apa, ya, sangat, kalau harimau kan buas, ya, ya, katakanlah burung elang yang terbang tinggi, yang mengetahui persoalan apa dari atas, ya, kemudian berani bertarung dan lain-lain, kemudian tentu itu juga lawat-lawat agama kita ini. Maaf. Tentu mereka juga akan berpikir untuk tidak semena-mena. Ya. Karena itu Allah mengatakan wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Jadi engkau siapkan sejauh engkau bisa mastata'tum kekuatan yang kamu miliki. Bamiribatil khail, ya, dari tali temali kuda. Ini katanya kekuatan, ya, kekuatan perang. Ya. Kemudian sampai turhibuna
aduwakum. Ya, jadi sampai menggetarkan, sampai mereka dapat irhab. Ya. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui semua musuhmu, tapi Allah mengetahui. Ya. Bayangkan saudara sekalian, Allah mengatakan, musuh kita kadang-kadang bukan yang kita lihat di permukaan, tapi yang remang-remang di kejauhan, yang nggak kita pantau, mungkin juga kata Allah, itu mungkin juga musuhmu, kan? Itu hati-hati. Ya. Nah, karena itu, hendaknya kamu siapkan dan kamu berikan ya, apa amwalmu, berikan infakmu, ya, supaya kamu bisa memenangkan pertarungan itu. Ya. Nah, jadi sekalian, jadi di sini ya, saya mungkin nanti pakai diskusi ya. Ini adalah sebuah zaman ya, di mana memang masa depan bangsa kita ini itu agak berat. Saya mengikuti misalnya peristiwa di Papua. Ya. Saya pernah menulis ya bahwa Presiden Papua itu sangat kritis. Ya. Cuma rezim itu kata Amir Rais nggak ada masalah ya. Ini mungkin seperti dulu waktu pandemi itu nggak ada pandemi, meleleh kena udara tropis, meleleh gitu. Nah setelah membuncah baru gedabikan dalam bahasa Jawanya itu ya, sampai sekarang masih belum bisa mengatasi. Nah jadi saudaraku, khusus Muhammadiyah memang bukan gerakan sosial politik, tapi nggak boleh buta sosial politik ya. Karena kalau kita buta atau pura-pura buta, ya, itu berbahaya. Ya. Dan juga pesan saya, saudara-saudara, kita ini hanya takut kepada Allah, walam yasha illallah. Ya. Dan saya pesan ini terus terang nanti juga biar sampai ke adik-adik saya di BP Muhammadiyah itu, dalam keadaan seperti sekarang ini, jangan keluar masuk istana seenaknya, jangan. Saudara, tidak ada itu tabiin, tidak itu pemimpin mazhab, ya, ulama-ulama besar itu ke istana, nggak pernah. Kalau ke istana itu amar ma'ruf nahi mungkar, dan bahkan nahi mungkar. Ya. Ya, kalau ke istana cuma minta Bapak Presiden, kapan Bapak bisa meresmikan ini, ya, kemudian itu dan ini, ya. Kemudian, setelah itu keluar juga lantas jadi juru bicara, ya. Kami telah menemui Pak Presiden tengah-tengah kesibukannya, kami mendapatkan pengarahan agar NKRI tetap dijaga, agar ya Allah, ya jangan begitu, ya. Jadi jadi kita ini, ya, kalau kita duduk kemudian kita merasakan diri kita sebagai hamba Allah yang punya integritas, ya, yang tidak mudah dibeli, yang mudah disogok, itu tentu orang akan berpikir berulang-ulang, ya. Tapi kalau tangan kita ya sufla kemana-mana, ya, minta ini minta itu, ya, kasih proposal dan lain-lain, ya kemudian kita Muhammadiyah itu remeh-temeh. Ya. Nah, jadi saya kira ini hal-hal yang perlu saya sampaikan, ya. Dan terakhir, ya, memang sekarang ini banyak ulama-ulama yang menurut saya itu tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi mereka mengajarkan bukan kata Rasul, bukan kata Nabi, ya, tapi fatwa beberapa ulama, ya, yang mengatakan as-sultanu dzillullah fil ard. Ya. Penguasa itu naungan Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi seolah-olah penguasa itu adalah Allah. Bahkan kemudian lebih gawat lagi, wa yuqalu sittuna sanah min sultanin jair aslahu min lailatin wahidah bila sultan. Ini betul-betul tidak masuk akal. Ya. Nah, ini dijual di mana-mana. Ya, dikatakan bahwa 60 tahun di bawah sultan jair, sultan yang zalim, yang suka menganiaya, jair itu menganiaya, zalim, ya. 60 tahun lebih bagus dari semalam tapi tidak ada sultan. Nah,
Jadi akan ada anarki, faudol. Semalam nggak ada sultan, kemudian negeri akan hancur lebur. Ya. Ini saya kira betul-betul logika yang dibalik-balik. Dan itu, saudara sekalian, itu diedar-edarkan ya, di kalangan masyarakat Islam dan banyak manduk-manduk. Sehingga ketika untuk kezaliman ada kok fatwa, ya nggak kita tahan lah, zalim ya zalim, nggak apa daripada nanti nggak ada sultan, kita masuk ke fauda, ke anarki. Tapi ini adalah argumen ecek-ecek yang tidak boleh kita beli sama sekali. Ya. Jadi Allah akan melihat kita, ya. Jadi 24 jam sehari semalam kita dipantau oleh Allah. Ya. Jadi jangan pernah kalau kita menjadi pimpinan maupun anggota, ya, apalagi pimpinan Muhammadiyah, ya, saya merasa bahwa ada waktu-waktu di mana Raqib dan Atid tidak hadir di tengah-tengah kita. Ya. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan, dan yang penting kita harus menjadi musta'idun, ya, orang yang sudah well prepared, ya, dengan iman kita insya Allah, dengan ukhuwah kita, ya, dengan pengalaman kita 118 tahun ya, ke Muhammadiyah ini, ya, yang tertua mungkin di dunia Islam, ya. Jadi ini hendaknya kita jadikan pertimbangan-pertimbangan, jangan mudah ya kena kibul, ya, jangan mudah ditakut-takuti, ya, karena inna kaidah syaitani karena dha'ifa, ya. Sesungguhnya kait atau tipu-tipu setan itu dhaif, ya, dha'ifa, ya. Bukan semua makar dari manusia itu juga nggak ada apa-apanya. Waqad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Ya. Jadi sungguh manusia membuat makar untuk menegakkan kezaliman, ya, untuk menggulung keadilan, ya. Tapi Allah mengatakan wa indallahi makruhum, maka mereka itu di tangan Allah, ya. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, sekalipun makar mereka itu dimasukkan untuk melenyapkan beberapa buah gunung, ya. Jadi bagi Allah itu debu kecil lah, ya. Jadi kita jangan pernah takut pada manusia, ya, jangan pernah takut pada siapapun, tapi kepada Allah. Nanti seperti kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subhana wa innallaha ma'al muhsinin. Al-Ankabut terakhir, adapun orang-orang yang berjalan-jalan kami Allah pasti menunjukkan jalan-jalan kami, dan kami Allah beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Saya kira gitu dulu, ya. Kemudian kepada moderator supaya diatur tanya jawab kita. Sementara begitu dulu, silakan. Ya. Baik, terima kasih Prof. Amin sudah menyampaikan paparannya. Ini tinggal kita diskusi lebih lanjut dengan tanya jawab. Sesi pertama akan dibuka 3 pertanyaan, tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa ini secara Zoom itu 290-an. Nah, tapi ini atas nama lembaga ada, atas nama amal usaha ada, jadi sebetulnya ini pesertanya bisa sampai 600. Ya. Jadi perlu diketahui Pondok Pesantren Ahmad Dahlan juga alhamdulillah semua santrinya untuk nonton bareng, kemudian beberapa amal usaha juga sudah mengadakan nonton bareng untuk mengikuti kajian daring pada malam hari ini. Jadi sekiranya peserta itu bisa nyampe 600. Silakan untuk pertanyaan bisa diajukan dengan cara mengajukan tangan, ya. Raise hand, ya. Ya, ada Bu Sukmaini dan Pak Trias. Ya, sebentar saya catat dulu. Ya, sementara 2 ya. Ada lagi, 1 lagi. Yang raise hand ada. Pak Masmun.
Mas Muntolab. Oh ya, dari SMK Muhammadiyah Slawi, Pak Masmun. Ya. Yang pertama, silakan kepada Bu Sukma ini untuk bertanya, kemudian memperkenalkan dari mana, gitu, biar kami tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sukmaini Abbas dari PWA DKI Jakarta, Majelis Tablik. Mau tanya dengan Pak Amin, akhir-akhir ini banyak sekali kita baca di WhatsApp grup ya, bahwa segitu banyaknya orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia. Sekarang lebih-lebih lagi seperti Pulau Reklamasi kata sudah dibeli sama mereka semua. Kemudian sepanjang pantai Jawa itu kata sudah mereka beli. Pertanyaannya, ini apa yang kita lakukan? Pejabat-pejabat kita atau seperti Pak Amin sendiri katakanlah, ini bagaimana menghadapi yang begini Pak? Apa kita diam saja? Seperti kita diam saja ya. Saya nggak melihat orang-orang pejabat-pejabat tinggi itu katakanlah atau menasihati Pak Jokowi atau apa usaha kita menghadapi yang seperti ini? Karena kalau tidak dikurangi atau tidak dihalangi mereka datang beribu-ribu orang begitu masuk ke Indonesia, ini kan benar-benar kita akan dijajah nanti. Saya sangat khawatir, sangat takut sekali keadaan di depan ini kalau kita memang dikasih oleh Cina. Itu barangkali Pak Amin mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Trias untuk menyampaikan, silakan perkenalan dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Trias Munarsya, Pak Prof. Jadi sebelumnya semoga sehat selalu Pak Prof. Amin. Alhamdulillah saya dari ini Pak Prof. Teman-teman saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara, perwakilan dari Pemuda Peduli Indonesia Pak Prof. Jadi dulu juga saya pernah sempat kuliah dan pesantren di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Jadi ini lebih pada pernyataan, bukan pada pertanyaan, tapi semoga bisa kedepannya bisa diberikan tanggapan Pak Prof. Jadi yang pertama sebenarnya saya melihat gini Pak Prof, ada 3 problem bangsa dan negara yang saat ini kita alami. Pertama adalah terkait tafsir baku Pancasila atau tafsir haluan Pancasila itu hingga saat ini itu belum ada Pak Prof, atau masih kosong. Hal ini juga dibenarkan oleh Prof. Mahfud MD dalam beberapa diskusinya, bahwa tafsir final atau tafsir baku Pancasila itu sejak Orde Lama sampai saat ini itu belum ada. Terus yang kedua adalah terkait sistem ketatanegaraan atau ketatabangsaan Indonesia saat ini. Jadi saya melihat banyak sistem ketatanegaraan yang saat ini tidak sesuai, bahkan melanggar amanah Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu sendiri. Pertama adalah misal posisi MPR yang saat ini menjadi lembaga tinggi negara. Ini bagi saya ini keliru Pak Prof. Yang kedua adalah sistem presidensial di mana kepala pemerintahan itu sama dengan kepala negara. Bagi saya pun ini kemudian tata negara yang keliru, tidak sesuai dengan amanah dan sejarah bangsa. Terus yang ketiga adalah yang ini mungkin ada kaitannya bahkan vis-a-vis sama COVID saat ini adalah sistem moneter Pak Prof. Sistem moneter yang kemudian dikelola oleh Bank Indonesia. Jadi pada proses perjalanannya sebenarnya Bank Indonesia ini bukan bank asli Indonesia, tapi ini adalah bank Belanda yang kemudian dinasionalisasi ya. Akibat perjanjian konferensi meja bundar. Bagus. Ya. Jadi bagi saya BI yang kemudian mengelola uang dengan basis riba dan basis bunga ini melanggar Undang-Undang Dasar. Ya, sudah bagus. Tiga problem ini kemudian harus kita dudukkan Pak Prof menurut saya. Ya, mungkin baik itu Pak Trias. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Berarti ini baru 2 ya.
Silakan Ya, satu tadi. lagi untuk sesi pertama. Barangkali ada. Oh ya tadi. Oh ya, maaf. Ya, SMK Muhammadiyah Slawi. Silakan Pak Mas Muntolab. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Mas Nuntolab, Ketua PCM Slawi, yang kebetulan sekarang mengikuti di SMK Muhammadiyah Slawi. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Sekarang itu kan zamannya perang informasi ya. Kita sendiri kadang-kadang bingung informasi yang mana yang benar. Ya. Mungkin yang disampaikan Pak Amin Rais tadi, mohon maaf, mungkin bagi orang tertentu akan dianggap wah itu hoak itu. Ya. Pak Amin itu nyebar hoak, ya gitu kan. Jadi sumber informasi yang lain dianggap hoak. Nah, begitu juga dari salah satu sumber menyatakan pihak lain yang hoak. Nah, sekarang orang kita tidak bisa menilai yang hoak yang mana, yang benar yang mana. Maka saya ingin bertanya kepada Pak Amin dengan ketulusan hati, dengan kejujuran, yang bisa kita pedomani sebagai sumber informasi yang netral itu sekarang itu di mana? Ya, sumber informasi yang netral, misalnya media-media apa, ya kalau lembaga-lembaga apa, sehingga kita bisa menerima informasi yang benar-benar netral, benar-benar independen, dan benar-benar adil, sehingga kita bisa menilai segala sesuatu itu dengan adil, tidak zalim tadi Pak ya. Nah, pertanyaan saya itu sederhana Pak. Jadi lembaga informasi yang sekarang ini yang harus kita percaya itu lembaga yang mana? Kalau media-media yang mana? Ya. Kalau person ya person yang mana Pak? Kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dicukupkan untuk sesi pertama. Silakan Prof. Amin untuk bisa menjawab atas pertanyaan tadi. Jadi ini Bu Sukma ini yang Aisyah Jakarta ternyata ya, itu pertanyaannya sangat realistis. Jadi Bu Sukma ini menurut saya menjadi ya semacam penyambung lidah rakyat biasa. Ya. Jadi getaran situasi itu tertangkap. Ya, mungkin Bu Sukma ini tidak pernah langganan majalah-majalah internasional, tidak mengikuti berbagai macam website ya lewat Google dan lain-lain. Ya. Tapi paling enggak keprihatinan beliau ini itu betul-betul, ya, saking betulnya pakai betul. Ya. Jadi memang Cina makin merajalela. Ya. Sehingga tadi berani menyimpulkan tadi Bu Sukma ini kalau begini terus jangan-jangan kita dijajah. Ya. Menurut saya kita sudah mulai dijajah ya, oleh Cina itu. Ini bukan hoak ini ya. Jadi misalnya Bu Sukma ini tinggal di DKI. 74% tanah DKI itu bukan dikuasai orang Betawi, oleh orang Jawa, oleh orang Sunda, ya, tapi dikuasai oleh Tionghoa, oleh Cina. Ya. Kemudian HPH yang puluhan ratusan juta di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, itu jarang yang namanya pakai Ahmad atau mungkin nama semuanya itu maaf ini sebagian besar itu mata sipil. Ya. Bahkan saya sudah mengatakan dulu ada kata-kata awas dan menyinggung SARA. SARA itu sebenarnya dibuat untuk melindungi mereka. Jadi kalau ada orang Jawa, orang bekas Cina tidak boleh itu SARA gitu. Padahal si Cina ini mungkin zalim ya, mungkin mengambil hak rakyat dan lain-lain. Ketika kita itu tidak boleh SARA dan lain sebagainya ya.
Jadi ini Bu Sukma ini pertanyaan sangat bagus. Bahkan saya sudah menulis ya. Nanti tolong kalau Anda mau memiliki risalah kebangsaan, itu dijual sangat murah ya. Itu Anda baca supaya ada pegangan ya. Kita sudah memotret ada 13 masalah yang tidak terbantahkan insya Allah ya. Jadi bukan hoax ya. Semua ada datanya ya. Jadi saya mengatakan Cina di bawah Xi Jinping sekarang ini itu punya namanya Lebensraum ya. Jadi membuka wilayah kehidupan yang baru karena sudah 1,6 miliar menjadi pengap ya. Saya ke Cina berkali-kali. Cina itu tanah suburnya sedikit ya. Gurun Gobi itu padang pasir gitu. Tidak semakmur mereka nggak punya hutan selebat Sumatera atau Sulawesi atau Kalimantan. Mereka nggak punya hutan ya. Tanah tandus ya. Hanya di kanan kiri sungai yang itu dan lain-lain itu mungkin ada pertanian. Saya pernah dari Beijing ke Ningxia itu 2 hari 2 malam naik kereta api ya, atau lebih tepat 18 jam ya. Jadi padang pasir gitu. Ya. Tidak semakmur mereka nggak punya hutan selebat Sumatera atau Sulawesi atau Kalimantan. Mereka nggak punya hutan. Ya, yang melindungi, memberikan izin masuk ya. Kalau mereka menjadi katakanlah wisatawan ya mungkin cuma di Jakarta, Jogja, Bali ya. Dan mereka sampai ke puncak-puncak gunung di Papua dan Papua Barat, mereka menyusup masuk ke berbagai untuk apa ya? Jadi tentu untuk membuka lahan dengan perlindungan rezim ya agar mereka itu bisa lebih cepat lagi menguasai ekonomi Indonesia. Ini bukan hoax. Ya. Jadi saya kira itu Lebensraum, tinggal baca saja Anda. Ya. Lebensraum ini itu istilah politik ketika Jerman merasa pengap, dia mengepakkan kekuatan militernya untuk menundukkan Hungaria, Cekoslowakia dan lain-lain. Itu namanya Lebensraum. Ya. Bahkan akan menjajah Rusia dan ingin tenggelam. Di Rusia tenggelam dia. Ya. Tentara Merah lebih hebat dari tentara Jerman, sehingga Jerman akhirnya habis. Jadi sekarang ini Lebensraum bukan lagi di Barat. Yang melakukan Lebensraum itu adalah negeri tirai bambu. Ya. Indonesia itu menjadi salah satu target karena besar wilayahnya, karena makmur dan subur tanahnya, lain alamnya, dan jangan lupa sudah ada mungkin 8 juta lebih orang-orang Cina ya, yang akan jadi agen Lebensraum sangat bagus di Indonesia ini. Kemudian pada Mas Rias Munarsyah, pemuda peduli. Ya. Ada 3 problem di negara kita ini kata Mas Rias, ya, yaitu tafsir Pancasila. Menurut Pak Mahmud, ya, Mahmud siapa MD, ya, belum ada Pancasila. Memang nggak usah ditafsirkan. Ya. Udahlah, kan jelas sekali. Ditafsirkan makin jelimet, makin nggak jelas. Ya. Tapi tiap-tiap sila itu kan jelas. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu tidak boleh diganti dengan keuangan yang Maha Esa, nggak boleh. Ya, Tuhan Allah yang Maha Esa. Dengan dengan yang lain tidak boleh ya. Kemudian kemanusiaan adil dan beradab tidak boleh dengan kemanusiaan yang agak zalim dan agak biadab, tidak boleh. Itu jelas sekali ya. Pesan Indonesia itu jelas sekali. Karena siapa yang ingin membelah bangsa juga ketahuan. Jadi kalau usah ditafsirkan, dibuat BPIP yang macam-macam malah rusak akhirnya. Ya. Jadi di sini Mahmud MD itu keliru ya. Dia pernah jadi mahasiswa saya. Ya. Jadi saya tahu kemampuannya. Ya. Terus sekalian. Kemudian yang kedua kata Mas Rias, sistem ketatanegaraan itu tidak jelas sama sekali. Ya, saya kira sangat jelas. Jadi atau Mas sudah mengatakan Anda banyak baca dulu ya. Karena kalau ngomong kurang backup pembacaan nanti kayak ini sistem ketatanegaraan tidak benar. Karena Anda belum pernah membaca UUD 45, belum membaca peraturan-peraturan, belum mendalami ketatanegaraan. Karena itu Anda belajar, insya Allah. Lagi-lagi ini sistem moneter BI juga amburadul ya.
bank sentral itu dimanapun ada, Mas. Ya. Di negara manapun mesti ada central bank, itu yang mengatur secara aliran ya perkeuangan itu ya, yang akan menentukan cetak uang berapa sesuai inflasi, berapa menyedot uang, berapa mengganti mata uang dan lain itu adalah BI ya. Jadi kalau BI dikatakan sistem moneter yang itu juga perlu berarti. Nah, sekarang kepada Pak Sabni dari Slawi, Mas Slawi ya. Jadi tanya Pak Amin, jadi gimana? Jangan Pak Amin juga huwak oleh mereka. Ya. Jadi Mas, kalau kita mau lepas dari katakanlah tipu-tipu dari mass media maupun media massa main media massa itu, ya, itu bacalah Al-Quran. Ya. Kalau kita baca Quran, ya, 1 hari setengah jam saja, tapi terus saja, ya, tidak mungkin akan terjebak dalam hoax. Ya. Dengan ini saja kita tahu ini hoax, ini betul, itu dengan kacamata Quran, Mas, ya, Mas Flawi. Ya. Jadi kalau Anda baca Quran, kemudian Anda lihat websitenya si atau si bahkan membaca Quran, ini abal-abal. Ini betul, ini punya substansi. Ya, saya kira cara melatih kita untuk membedakan hoax. Apalagi ada yang menyebut Pak Amin siapa saja nama-nama yang bisa kita percaya, apa saja nama itu kan nggak mungkin ya. Nah, begini kalau dalam kasus saya ini insya Allah membaca Quran tiap hari. Kemudian setiap hari juga Google, saya juga googling. Dan saya alhamdulillah oleh anak-anak saya itu dilengganankan ya, yaitu Wall Street Journal ya, New York Times yang paling penting di Amerika itu ya, kemudian Washington Post ya. Jadi saya nggak pernah ketinggalan mengikuti perkembangan yang dibaca orang Amerika. Jam yang sama mereka membaca, saya juga membaca karena saya langganan ya. Kalau seperti itu Mas, insya Allah hoax itu tidak akan menjebak kita ya. Tapi kalau Anda kesukaan jangan-jangan saya kira insya Allah enggak ya. Jadi kita aja lanjut tiga penanya lagi insya Allah. Lanjut, monggo. Baik, silakan 3 penanya. Mohon untuk raise hand ya. Raise hand pakai tanda. Ya. Pak Darwis. Ya, ada Pak Darwis, kemudian ada Pak Wisnu dari Makassar. Pak Darwis, Pak Wisnu, kemudian PCPM cabang Pangkah. Ya, itu ya 3. Yang pertama silakan Pak Darwis untuk. Iya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Darwis dari Makassar, Pak Prof Amin. Iya. Lama baru ketemu ini. Singkat saya ingin tanyakan, itu kondisi ya mungkin ada keterkaitan dengan penanya pertama, bahwa biasanya pemikir-pemikir kita itu mengatakan waspada Cina, waspadai PKI dan sebagainya. Tapi kapan kalau hanya waspada terus, waspada banjir. Cina misalnya seperti keterangan Pak Amin tadi, sudah diketahui bahwa kita sudah dijajah Cina, kita sudah dijajah PKI. Bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai orang Muslim? Apakah kita hanya mau menunggu takdir yang dari Allah itu? Perlu mungkin ada tindakan, mungkin itu perlu sedikit pemikiran dari Pak Prof Amin. Terima kasih Pak Prof Amin. Salam dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Selanjutnya Pak Wisnu. Terima kasih Bapak. Wisnu Pak dari Samarinda. Alumni UMS Solo Pak saya. Tempat tinggal di Samarinda. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan kebebasan berpendapat Bapak. Jadi saat ini negara terkesan bahwa dalam berpendapat kita sangat
dibatasi dan diatur dengan tidak jelas gitu. Artinya ketika berbagai macam aktivis, kemudian dari berbagai macam kegiatan terkesan dibatasi. Jadi menurut Bapak ini kayak apa ini negara seperti itu? Jadi apakah ada sikap ke depan yang akan Bapak coba untuk share ke pemerintah gitu Pak? Jadi menurut saya ini kalau lama-lama tidak segera disikapi, kayaknya kok semakin lama semakin tidak bisa diharapkan Pak. Terima kasih. Seperti itu aja Pak. Ya. Lanjut. Satu lagi, silakan dari BCPM Cabang Pangkah. Silakan, BCPM Cabang Pangkah. Oke, kayaknya koneksi. Oke, sepertinya. Silakan. Silakan bertanya. Oke, karena koneksi terputus, kita ganti Pak Biri ya. Silakan Pak Biri, Pak Direktur RSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam. Saya Dr. Biri, Direktur RSI PKL iya. Muhammadiyah. Ingat ya. Ini minta pencerahan, Pak Amir, yang sedang proses ada dua revolusi mental sama revolusi akhlak. Minta pencerahan dari sisi struktur, sebenarnya revolusi mental itu apa aja, revolusi akhlak kayak apa aja, sinergisnya bagaimana, dan kemungkinan nanti simpulnya, ujungnya sampai di mana antara revolusi akhlak dan revolusi mental yang sedang berjalan di negara dan bangsa kita ini. Terima kasih, mohon pencerahan aja penjelasan Pak Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sesi 2 dicukupkan. Monggo Prof. Amin untuk menjawab. Boleh ikut bertanya? Dicukupkan, Mas. Assalamualaikum. Maaf, sesi 2 ini dicukupkan. Karena satu sesi 3 pertanyaan. Jadi begini, ya. Pak Darus dari Makassar, ngapa kita cuma waspada Cina, waspada ini, waspada banjir, setelah itu ya sudah gitu. Ya, tapi nggak ada apa-apa. Gitu. Ini saya setuju, mbahnya setuju. Ya. Kalau cuma waspada, ngapain? Ya, toh? Nah, kemudian gimana caranya? Caranya dengarkan ini ya, ganti pemerintahan. Caranya bagaimana? Ya terpaksa ditunggu. Ya, kan sudah dipilih, disahkan, ya itu memang kita nggak bisa apa-apa kecuali menunggu sambil berdoa mudah-mudahan nggak makin parah, nggak makin numpuk utang, nggak makin banyak menipu rakyat, nggak makin banyak janji, cuma begitu. Ya. Nah menurut saya itu teori manusia. Ya, kita tunggu karena memang. Ya, mengapa? Karena rakyat memilih dia lebih banyak. Tetapi di atas itu ada takdir Allah. Ya. Jadi kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu yang akan terjadi. Wa matadri nafsum madza taksibu ghadan wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nah, di surat Luqman. Ya. Tidak ada jiwa atau manusia yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Ya. Dan di mana dia akan mati. Ya. Itu memang rahasia Allah sepenuhnya. Ya. Nah, tapi kita harus berusaha. Kalau kita ingin menghentikan itu, ya karena pemerintah yang paling bertanggung jawab mengapa membanjirnya modal Cina dan lain-lain, ya tentu kemudian kita akan menghadapi kayak begini. Ya. Nah, sekarang
Itu jadi Pak Darwis, Anda kan di Makassar kan, teman-teman Makassar revolusioner ya. Jadi kita orang Jawa kan kalau dengar Bugis, waktu saya masih SD itu ya, itu kan waduh, porat-porat Bugis itu kan mengarungi samudra dan lain-lain. Sampai sekarang juga masih begitu ya. Jadi memang kita nggak bisa basa-basi lagi ya, kita berikan sinyal kepada Pak Jokowi ya, Joko Widodo ya, supaya Anda hati-hati, Anda jadi lurah Indonesia, jangan macam-macam, dengarkan kemauan rakyat ya. Kalau tidak didengarkan, omnibus ditandatangani dan lain-lain malah nekat, nanti kita berhitungan ya. Jadi kapan Pak Amin ya, tunggu tanggal mainnya. Ya, itu aja dulu ya. Dan Pak Mas Wisnu dari Samarinda ya. Di pasal berpendapat nih Pak Amin, semakin lama semakin ciut ya. Orang makin takut mengekspresikan ya. Salah sedikit didatangi ya, kemudian kadang-kadang untuk menangkap seseorang aja itu 20 ya teman-teman Polri mengepung jam 1 malam ya, hanya karena dia dituduh melakukan hatred speech hatred itu ya, ujaran kebencian ya, hate speech ya dan lain-lain. Ini apa-apaan ya? Demokrasi tidak ada tengah malam disergap, menggegerkan kampung sehingga membuat malu dan lain-lainnya. Nah jadi bagaimana caranya? Ya kita tekan pemerintah kita ini, pemerintah itu hanya pelayan rakyat ya. Bukan mentang-mentang kekuasaan lantas rakyat dianggap apa ya. Jadi saudara sekalian, ini sambil mirip dengan jawaban yang pertama Pak Wisnu, Pak Darwis sama, ini akhirnya akan berkaitan dengan nasib mereka sendiri ya. Jadi saya senang bahwa telah muncul di permukaan kaum pemuda, mahasiswa, tapi juga buruh ya, bahkan juga ulama ya, para habaib, para ustadz, para kiai dari berbagai penjuru ya. Sekarang makin lama karena melihat makin gawat, makin berbahaya, maka spirit Qur'annya, spirit Islamnya itu mulai bangkit. Ya. Jadi insyaallah nama ya'muru masajidallahi man amana bil yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asaulaika an yakunu minal muhtadin ya. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, yang percaya pada hari akhir, yang menunaikan sholat, menunaikan zakat ya, mereka itu tidak takut dengan siapapun kecuali hanya Allah semata ya. Kalau itu sudah mengetrifikasi bangsa ini, umat apalagi ya, insya Allah nanti akan terjadi perubahan ya. Kalau kita itu cuma telo, cuma sedikit takut, itu nanti yang kesenangan rezim ya. Jadi tugas saya pun juga membangkitkan keberanian ini, tetapi tentu dengan logik ya, dengan syaja'ah, bukan tahawur ya. Di dalam bahasa Arab berani pakai perhitungan itu namanya syaja'ah. Tapi berani tapi karena ngawur namanya tahawur ya. Jadi ngawur, agak mirip bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu ya. Nah sekarang sahabat saya Pak Dr. Biri ya, dari Rumah Sakit Muhammadiyah Tegal. Ya. Saya 1 tahun lebih yang lalu ya itu membuat buku kecil ya. Anda pasti bisa pesan, saya kira masih ada stok ya. Itu dicetak 11 Januari 2019. Judulnya ya, Selamat Tinggal Revolusi Mental. Ya. Kemudian selamat datang revolusi moral. Ya. Jadi mental dan moral itu amat sangat lain. Mental itu hanya berkaitan dengan semangat, dengan keyakinan diri, ya. Kemudian dengan usaha keras. Ya. Tapi mental itu buta hak dan batil. Mental itu buta, mana yang terpuji, mana yang terkutuk, ya. Mana yang moral dan mana yang immoral, mana yang sesuai dengan akhlak dan mana yang melawan akhlak. Itu mental tidak bicara
Ya. Jadi misalnya si A itu memang mental juara, ya. Ketika bertanding masuk ke ring tinju atau ketika dia sudah memegang raket di lapangan tenis atau ketika tim kesebelasan sudah masuk ke lapangan hijau, ya. Mereka yang punya mental juara itu memang menang, ya. Karena sudah melatih, kemudian confident, dan mental itu akan mempengaruhi gerak fisik juga, ya. Tapi kalau bertarung sudah setengah hati, ya, udah pucat, ya, kadang-kadang baru kena uppercut langsung knock out, kemudian digotong dari ring tinju, ya, karena mentalnya buruk. Nah, tapi kalau moral itu dalam bahasa agama itu akhlak, al-akhlak, ya. Al-akhlak itu jamak dari khuluq akhlak, ya. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, ya. Bahkan akhlakuhu Al-Quran, ya. Kemudian beliau tidak dibangkitkan kecuali untuk perbaikan akhlak, ya. Kemudian wa innaka ala khuluqin azim, ya, itu Al-Quran, ya. Nabi itu akhlaknya sangat mulia, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi Pak Biri ini sesungguhnya sudah tahu, ini cuma tanya supaya saya bisa menerangkan lebih luas, ya. Jadi moral itu, akhlak itu sesungguhnya adalah kemampuan orang beriman yang sudah built-in, ya, sudah menyatu dengan dirinya, jam berapapun, dimanapun, kapanpun berada, dia sudah punya kemampuan otomatis membedakan bahwa ini boleh, ini sopan, ini etis, ini moral, ya, ini beneficial, ini bermanfaat buat pribadi dan masyarakat dan lain-lain, ya. Sementara yang itu adalah lawannya, itu adalah akhlak. Nah, memang, ya, revolusi moral atau akhlak ini, ya, itu tidak boleh titik, tapi masih koma, ya. Kalau dengan appeal akhlak, dengan lesan, ya, dengan teguran-teguran, dengan tulisan-tulisan, dengan ceramah-ceramah, dengan khutbah-khutbah, dengan dakwah-dakwah, masih belum juga bisa memperbaiki keadaan, maka akhlak dalam arti yang lebih tinggi itu harus diterapkan, ya. Jadi apa maksudnya? Kalau sudah tidak bisa lagi lisan kita, kemudian khutbah kita, dakwah kita, segala macam yang kita sampaikan tidak mengerti apapun juga, penguasa tetap saja bersikukuh dan sombong lagi, nanti kita menggunakan hal lebih tinggi, yaitu perlawanan. Ya. Jadi saya cocok dengan apa yang dikatakan tadi malam oleh Habib Rizik itu di peristiwa peringatan Maulid Nabi di Petamburan itu. Saya senang, ya, karena banyak orang mengatakan jangan-jangan Pak Rizik ini akhlak lantas cuma enteng aja cuma ngomong, tidak, ya. Dia mengatakan kalau memang akhlak dalam arti yang rasional itu sudah tidak bisa lagi berubah, kemudian ya jihad fisabilillah. Itu saya dengar senang sekali, ya. Memang saudara, ya, di Quran ini, ya, kalau orang mukmin nggak berani jihad, itu nggak bakalan punya masa depan yang bagus, ya. Coba lihat, waqatul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, ya. Perangilah orang itu secara total, secara menyeluruh, sebagaimana mereka memerangimu secara total dan menyeluruh, ya. Kemudian am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'amillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ali Imran, ya. Apa kamu merasa dapat mudah masuk surga demikian mudah dengan enteng gampang? Padahal Allah belum mengetahui mana-mana di antaramu yang berjihad dan bersabar atas segala rintangan, ya. Bahkan yang di Al-Baqarah itu lebih
lebih tajam lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum masatumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasuluna amanu wa mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib ya. Ini luar biasa ya. Jadi apa engkau merasa bisa masuk surga dengan gampang, padahal cobaan yang menimpa kaum-kaum sebelummu belum engkau alami ya. Mereka didera dengan kesulitan hidup, mereka sangat terpojok, mereka sangat sulit. Ya, ya, kemudian sampai Rasul. Rasul itu kan topnya manusia ya. Biasanya di sehingga Rasul, nah orang-orang beriman di sekitar beliau itu berdoa mata nasrullah. Ya, kapan ya Allah pertolonganmu akan turun? Allah mengatakan ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bantuanku, pertolonganku segera aku turunkan. Ya. Nah jadi revolusi mental ini jangan dianggap ya cuma coa-coa, cuma apa, cuma kumpul-kumpul turun ke jalan, jangan menginjak rumput, ya harus bersih, ya itu semula seperti itu, ya. Tapi kalau kemudian ini nggak mempan, tentu ada cara lain sesuai dengan aturan. Ya. Itu ya Pak Dr. Biri, saya kira sudah. Keselanjutnya 1 jam 1 jam 1 jam 1/4, jadi saya mohon maaf kalau hal-hal yang kurang pas, mohon maaf. Kalau benar itu datang dari Allah, kalau keliru itu dari Amin Rais yang dhaif, yang jahil, ya, yang fakir, ya. Jadi yang penting pesan saya, kita terus saja, ya, pegang Al-Quran, ya. Kemudian kita hibahkan apa yang kita miliki, apakah waktu kita, apa sebagian harta kita, tenaga kita, ya, keberanian kita untuk kita persembahkan lillahi kalimatillahiyal ulya. Ya. Saya kira begitu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak Prof. Amin. Ya, terima kasih. Sehat-sehat. Mudah-mudahan sehat, amin. Terima kasih Prof yang sudah menyampaikan Sehat Pak Amin. tausiahnya kepada Kapan malam hari ini. Kapan apa webinar tentang Partai Umat kalau mau, ya. Siap. Cocok. Amin. Semangat. Siap, amin. Sterling, Prof. Donowan Pak, Donowan. Semangat selalu. Ya, ulangi tahun 98 Prof. OBS. Baik, para hadirin semuanya, kita tutup dulu. Kemudian sekedar informasi bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal selalu menyelenggarakan kajian daring setiap bulan, yaitu setiap Ahad Kliwon. Nah, kemudian pada bulan depan itu Ahad Kliwon jatuh pada tanggal 20 Desember 2020. Nah, nantikan tanggal itu, insya Allah kita akan mengundang narasumber dari tokoh-tokoh nasional, insya Allah. Ditunggu undangannya. Kemudian terima kasih kepada Pak Prof. Amin yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Dan terima kasih pula kepada seluruh hadirin yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Ya, dan para hadirin juga yang sudah bertanya namun karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan semua yang sudah masuk. Ini kalau dijumlah pertanyaan sampai 30 ada, Prof. Tapi karena waktunya terbatas, jadi kita cukupkan ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Ya. Alhamdulillah. Pengajian berikut tampilkan Pak Din. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Merdeka. Kalau mau foto bareng. Jazakallah khair bisa bergabung dari Raja Pak Amin. Pak Din. Silakan barangkali mau foto bareng untuk dibuka videonya. Ya, Pak Din Samsudi bulan depan. Habib Rizik.
Pak Dim sudah bulan lalu. Kita foto bersama, Mas Riza. Ya, salam dari Majenang Cilacap. Salam dari Cirebon. Nah, silakan videonya dibuka untuk kita foto. Silakan. Foto di share. Foto di share sebelum bubar. Ya, dipotret. Ya. Mas Fakih ada nggak Mas Fakih sini ya? Mas Fakih Tegal ada nggak Mas Fakih? Ya, Probolinggo. Bulan depan kira-kira siapa ini? Probolinggo. Bulan depan Habib Rizik. Mantap. Bulan depan Kalau Prof Dim kemarin sudah, bulan kemarin sudah Prof Dim. Abdul Rizik berarti. Abdul Rizik. Bulan depannya satu bulan depan bulan depan. Ngomong kamera Pak Buya Sapi. Mempersatu umat Islamnya. Ajrianto aja Mas. Ajrianto udah belum Ajrianto? Ngajarnya rutin ya Pak Ajri belum. Ajrianto bagus. Kalau nanti